Wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan suci Ramadan adalah bulan umatku, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lagi, surga itu rindu terhadap 4 orang. Yang pertama, orang yang membaca Al-Qur'an. Ulama telah mengajarkan kepada kita semua ketika datang bulan suci Ramadan, perbanyak baca ayat suci Al-Quran. Kenapa kita disuruh oleh ulama memperbanyak membaca Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ketika bulan suci Ramadan jatuh sesuatu yang mulia. Turun satu yang namanya risalah yang mulia. Turun kepada kita semua satu petunjuk yang luar biasa. Jadi pedomannya umat Islam yaitu Al-Quran. Maka kata Nabi talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua ialah menjaga mulut kita. Ketika bulan suci Ramadan tiba, jaga mulut kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang gak manfaat. Jangan sampai kita ribah, ngomongin orang lain. Jangan sampai kita iri dengki sama orang lain. Jangan sampai mulut ini kita gunakan untuk hal yang sembarangan, bukan untuk hal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, jaga lisanmu. Yang ketiga, memberikan makan kepada orang yang tidak mampu. Masya Allah, ketika datang bulan suci Ramadan, biasanya ada yang namanya budayanya kita, itu ngasih makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka surga rindu sama orang tersebut. Yang keempat, ialah orang yang ia berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ketika datang bulan suci Ramadan, banyak umat Nabi Muhammad itu semangat buat puasa di bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Betul apa betul? Luar biasa puasanya. Ia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Saya puasa setiap hari, gak bolong-bolong. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang menjadi sangat disayangkan ketika ia berpuasa, menahan lapar dan haus, tapi ia tidak menjaga hati dan juga lisannya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, berapa banyak umatku yang ketika ia berpuasa ia hanya dapat lapar dan haus saja. Kata Nabi Muhammad, hanya dapat lapar dan haus saja, gak dapat pahala puasa. Masya Allah. Ketika di bulan suci Ramadan, benar dia nahan lapar dan haus. Dari subuh sampai datang maghrib, ia nahan lapar dan haus. Tapi dia nggak nahan hawa nafsunya. Akhirnya maksiat di bulan suci Ramadan. Puasanya batal apa enggak? Puasanya enggak batal. Tapi masalahnya apa? Mengurangi pahala puasa. Sampai-sampai puasanya kita ini nilainya jadi 0. Na'udzubillah min zalik. Ini masih semangat apa kagak ini? Masya Allah. Ini ngomong-ngomong kenal saya apa kagak ini? Saya udah lama gak muncul di TV, Bu. Kenal apa kagak? Kagak kenal kayaknya ya. Kenal. Siapa? Raden Kian Santang? Bukan. Kalau saya Raden Kian Santang, tadi dari sono kemari saya terbang kali ya. Kalau enggak saya lari. Apa? Opo, ngomong opo iki? Aku bisa bahasa Jawa, tapi dikit-dikit ya. Hah? Mampir rumah insya Allah. Mudah-mudahan tadi luar biasa. Perjalanannya bisa dihitung berapa jam tadi? 10 jam, 9 jam. Itu tadi kita ngebut dari Jakarta. Tapi alhamdulillah luar biasa. Masih pada semangat rupanya ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut apa kagak? Alhamdulillah. Saya kaget tadi pas di jalan. Saya dengar ada kata metal tobat. Ini luar biasa. Pemuda-pemudi kita di zaman sekarang luar biasa. Banyak yang lupa sama idolanya. Siapa idolanya kita? Nabi Muhammad. Berapa banyak anak-anak muda kita yang ketika ditanya tentang kisah Nabi Muhammad,
ia sama sekali nggak tahu, nggak paham. Masya Allah. Ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi nggak tahu kisah Nabi Muhammad. Ngaku sebagai orang yang beragama Islam, tapi ia tidak paham dengan cerita Nabi Muhammad, nggak paham dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Tapi kita lihat ada anak-anak metal kita yang tobat, minta ampunan kepada Allah. Dan di saat itu ia jadikan idolanya Nabi Muhammad. Ia jadikan di dalam dirinya panutannya ialah Nabi Muhammad. Maka kemana umat Nabi Muhammad di zaman sekarang? Luar biasa, berapa banyak anak-anak muda kita yang telah melanggar syariat. Berapa banyak anak-anak muda kita yang ketika ia ditanyakan bahwasanya ia adalah umat Nabi Muhammad, tetapi ia setiap harinya bermaksiat kepada Allah, dan maksiatnya enggak nanggung-nanggung, luar biasa, dan enggak ada rasa takzim sedikit pun kepada Allah. Maka saya beritahu sedikit kepada anak-anak yang mungkin dalam proses bertaubat kepada Allah. Kata guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau katakan, walaupun kamu melakukan maksiat di dalam keseharianmu, janganlah pernah kamu untuk berhenti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman kita yang mungkin ia selalu maksiat sama Allah, tapi dia tetap sholat. Jangan larang dia untuk sholat. Dia maksiat kepada Allah, dia pengen sholat, jangan larang dia untuk sholat, beribadah kepada Allah. Karena ada satu pepatah mengatakan bahwasanya perbaikilah sholatmu, sholatlah kamu, maka Allah Ta'ala akan perbaiki kehidupanmu. Dan memang betul, Allah Ta'ala itu telah memandang umat Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya pandangan. Saya pengen cerita sedikit, ini ada kisah, mudah-mudahan motivasi buat kita semua. Dahulu kala ada seorang umat bahwasanya ia dikatakan setiap harinya bermaksiat kepada Allah. Ini satu pemuda tiap harinya pulang dari pekerjaannya, pulang dari tempat yang ia kunjungi, tiap harinya mabok, tiap harinya minum minuman keras. Ketika ia di jalan, ia ketemu sama yang namanya satu lembaran asma Allah. Taruhlah Bismillahirrahmanirrahim atau kata Allahu Akbar, ada asma Allah di dalamnya. Ini orang yang sering maksiat kepada Allah, luar biasa, ngambil kertas tersebut dengan rasa ta'zim, hormat sama kertas tersebut. Dibawa pulang sama ini orang yang maksiat, ditaruh di atas lemarinya. Karena rasa ta'zim, hormat sama Allah, ditaruh di atas tempat yang atas. Maka keadaannya berubah. Di hari itu dia dapat mimpi luar biasa. Ia dapat mimpi, dikasih mimpi sama Allah, keadaan ehwal surga dan neraka. Dikasih unjuk sama Allah. Ini orang soleh dikasih surga sama Allah kayak begini. Dikasih kenikmatan sama Allah kayak begini. Yang dipengenin dikasih sama Allah. Ini neraka bermacam-macam tingkatan neraka. Ada neraka yang namanya hutamah. Ada neraka yang namanya jahannam. Ada neraka yang lain-lainnya sampai neraka dikasih unjuk. Ini khusus orang yang maksiat. Ini khusus untuk orang yang tiap harinya zalim. Ini setiap hari orang yang tiap hari iri dengki sama orang lain dikasih neraka kayak begini. Dikasih unjuk sama Allah. Maka entah kenapa ketika pemuda ini bangun, ia langsung angkat tangannya. Ia langsung bertobat kepada Allah. Habis itu dia sholat. Dan entah kenapa pada saat itu Allah angkat dia jadi salah satu waliyum min awliyaillahi salihin. Salah satu walinya Allah. Bayangin. Dari orang yang tiap hari maksiat, tiap harinya orang ini mabok, cuma gara-gara satu hal. Takzim sama Allah, hormat sama Allah, ada kertas yang bertuliskan nama Allah, ia taruh di atas, diangkat derajatnya di sisi Allah. Ini tiap hari orang mabok. Tapi Allah jadikan ia orang waliyum min awliyaillahi salihin. Salah satu walinya Allah. Sehingga namanya beliau sampai sekarang harum. Beliau dikasih nama Asy-Syaikh Al-Khufi. Seorang guru yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inspirasi, motivasi buat kita. Orang maksiat sama Allah, itu belum tentu hatinya ditutup sama Allah.
Allah Ta'ala belum nutup yang namanya pintu pengampunan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saking baiknya, ini dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya apabila ia mengingat akan diriku. Ini baru kita mengingat Allah, Allah bersama kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat akan diriku di dalam dirinya, maka akan kuingat dirinya di dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka buat anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, pemuda-pemudi kita, jangan pernah yang namanya berhenti untuk taubat sama Allah. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rahmat Allah sangatlah besar, luar biasa. Ini kita semua bisa ngerasain majelis seperti ini adalah sebuah kesempatan dari Allah. Kita ngerasain hadir dalam acara ini, ngerasain bisa duduk di tempat ini adalah satu nikmat dari Allah. Allah pengen agar kita jadi orang yang makin dekat sama Allah. Allah pengen agar kita jadi orang yang makin taat sama Allah. Coba kalau kita pikir, berapa banyak di kampung-kampung kita masih banyak orang-orang yang belum bisa mengadakan acara seperti ini. Kita hadir dalam acara seperti ini luar biasa, orang yang hadir banyak. Tapi apakah di dalam hatinya benar-benar pengen dekat sama Allah atau tidak? Apakah ia jadikan ini adalah kesempatan yang mulia atau tidak? Apakah ia jadikan tempat ini adalah kesempatan dia untuk bertobat atau tidak? Ayo coba kita berpikir, apakah kita datang dalam majelis ini cuma buat main HP aja? Kita datang dalam majelis ini cuma buat berbicara dengan kawan kita? Tidak. Kita datang ke sini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat ini pengen dapat kesejukan. Datang ke tempat ini cuma pengen dapat satu hal, pulang dari tempat ini dapat ilmu yang bermanfaat. Bukan main HP. Ini HP, jangan salah Ibu. Anak-anak kita jejelin HP. Wah, luar biasa. Tiap harinya akhirnya apa? Main TikTok, main Instagram. Dilihat, yang dia lihat apaan? Baik apa kagak? Coba kalau dia buka TikTok yang dilihat bukan yang baik. Akhirnya tiap harinya bakal ngikutin hal-hal yang buruk. Tapi HP yang kita buka setel ayat Al-Quran. Kita HP ini dibuka, lihatin orang-orang soleh ke anak-anak kita. Beda dampaknya kepada anak-anak kita. Makanya HP itu terbuka, artinya maftuh. Terbuka untuk segala hal. Ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif. Ada hal yang bakal ngajak ke maksiat, ada hal yang bakal ngajak kita kepada Allah. Luar biasa. Kalau HP kita buka isinya pengajian gak masalah ya. Coba HP-nya di zaman sekarang banyak yang main slot. Ada begitu main slot di sini? Kagak ada insya Allah. Wajah-wajah orang soleh semua ini kayaknya ya. Yang perempuan wajahnya orang soleha semua kayaknya nih ya. Sekarang lagi marak-maraknya, apalagi di Jakarta. Anak-anak muda senengnya main judi Judi itu haram dalam bentuk apapun. Gak diperbolehkan oleh Allah. Walaupun apa? Hasil dari judi tersebut dibagikan kepada orang-orang, haram tetap uang tersebut. Yang dari judi haram, gak boleh. Nah, makanya kata ulama, HP itu maftuh. HP itu terbuka. Bisa ngajak kita kepada maksiat, bisa ngajak kita kepada kebaikan. Saya pengen tanya, pengen kagak anak-anak kita soleh atau soleha? Karena saya lihat banyak anak-anak kecil di sini, luar biasa. Saya yakin mudah-mudahan berkat daripada haul Sunan Kalijogo, Allah jadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kata Nabi ada 3 hal. Ini paling penting pada intinya saja. Addibu auladakum bisalasatin hisalin.
Kata Nabi Muhammad, didiklah anak-anak kalian daripada 3 perkara ini. Yang pertama, hubbun nabiyyukum. Cinta kepada nabi kalian. Wa hubbu ahlu baitin nabi, mencintai keluarga nabi karena Nabi Muhammad. Yang ketiga, watilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah ini yang pertama, hubbun nabiyyukum, cinta sama nabi kalian. Seberapa besar sih kita cinta sama Nabi Muhammad? Seberapa besar sih kita cinta sama Nabi Muhammad? Apakah tiap harinya kita cuma memikirkan Nabi Muhammad? Apakah tiap harinya kita lebih sibuk sama dunia sehingga kita lupa untuk bersolawat sama Nabi Muhammad? Apakah kita lupa untuk mengajarkan anak-anak kita setiap harinya tentang kisah Nabi Muhammad atau tidak? Atau kita jejelin hal-hal yang gak baik? Saya pengen kasih pertanyaan. Pengen jawab apa enggak? Sini maju ke depan. Ayo. Berani enggak? Maju ke depan. Ayo. Berani enggak? Nanti dikasih hadiah. Ayo. Maju ke depan. Ayo. Bismillah. Bismillah. Marhaba. Ah, Masya Allah. Oh, sini. Ah. Ada pecinya. HP-nya mau dibawa, nggak apa-apa. HP-nya mau dibawa. Buat tenang. Baik, siap. Bismillah. Ya. Namanya siapa? Muhammad Askana Soha. Apa? Siapa? Muhammad Askana Soha. Muhammad Askana Soha. Muhammad Azka. Masya Allah. Kita doain jadi anak yang soleh ya. Saya pengen tanya. Coba, ini buktinya. Apakah kita dari kecil diajarin atau enggak tentang kisah Nabi Muhammad? Atau diajarin sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Saya pengen tanya. Siapa istrinya Nabi Muhammad? Bebas, siapa aja? Siti Khadijah. Siti Khadijah, Masya Allah. Ini luar biasa. Siapa anaknya Nabi Muhammad yang perempuan? Hindun Zainab. Satu nggak apa-apa, salah satu. Hindun Zainab. Salah satu, baik. Salah satunya lagi. Sebut siapa pamannya Nabi Muhammad. Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib, Masya Allah. Baik. Yang terakhir, saya pengen kasih pertanyaan lagi. Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Gak beda jauh dari Abu Talib. Tambahin dikit lagi. Siapa ya namanya? Ummu Talib. Abdul Muttalib, Masya Allah. Allah yubarik fik. Ini salah satunya yang paham tentang kisah Nabi. Luar biasa. Tapi masih banyak juga anak-anak kita. Kalau ditanyain tentang apa? Kisah Nabi malah ngejawabnya kisah FF. Tahu kayak itu FF? Kisah Mobile Legend. Dah. Taunya hero-hero Mobile Legend. Tapi ditanya tentang siapa keluarga Nabi kagak tahu. Ini salah satunya yang tahu kisah Nabi Muhammad. Ayo kita foto dulu. Masya Allah. Siap. Allah yubarik fik.